Oke, halo semua, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang kelihatannya sepele banget, sebuah pengamatan dari sebuah ruang kelas, tapi ternyata ini bisa jadi cerminan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Kita langsung buka dengan kutipan yang, wah, dalam banget nih. Ini nih, inti dari misteri yang mau kita bedah. Dan percaya nggak, semua ini berawal dari selembar kertas kosong. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Coba deh bayangin, kita lagi ada di sebuah ruangan ujian matematika. Suasananya tegang, sunyi, semua fokus. Nah, di meja setiap murid kan biasanya ada lembar soal, lembar jawaban, sama kertas buram. Kertas ini tuh ada di sana bukan cuma buat pajangan loh, ada tujuannya, tujuan yang penting banget. Nah, coba lihat deh. Fungsi kertas buram itu kan jelas banget. Buat nulis rumus, ngitung-ngitung, coba-coba berbagai cara. Bahkan buat nyoret-nyoret kalau ada yang salah. Ini tuh bukan sekedar kertas. Ini ibaratnya kanvas buat berpikir. Seharusnya kertas ini tuh penuh cerita. Cerita perjuangan otak kita pas lagi mikir. Jadi semacam jejak pemikiran gitu. Terus waktu ujiannya habis. Murid-murid mulai ngumpulin kertas jawabannya. Tapi ada sesuatu yang aneh. Sesuatu yang bikin kita mikir. Kertas buramnya masih bersih, mulus, kosong melompong, kayak nggak disentuh sama sekali. Nah, ini dia nih, petunjuk utama dari misteri yang kita bahas. Pertanyaannya jadi begini, apa ini cuma soal selera aja? Mungkin ada murid yang emang lebih suka ngitung di kepala. Atau jangan-jangan ini adalah gejala dari sesuatu yang lebih fundamental. Sekarang kita masuk ke inti masalahnya. Ini adalah soal dua budaya yang berbeda banget dalam belajar. Budaya menebak versus budaya menalar. Slide ini ngegambarin perbedaannya dengan jelas banget. Lihat deh yang di kiri, menalar. Itu proses yang aktif. Baca soal, dipecah-pecah, coba ini itu, kelihatan prosesnya. Nah, yang di kanan menebak itu kebalikannya, lebih pasif. Ngandelin insting, lihat format jawaban, ingat-ingat soal yang mirip. Proses mikirnya nggak kelihatan sama sekali. Jadi, apa yang terjadi kalau budaya menebak ini jadi lebih dominan? Apa akibatnya kalau nebak jadi strategi utama, bukan lagi menalar? Ujian itu sendiri jadi berubah maknanya. Dari yang seharusnya jadi ajang buat nunjukin kemampuan mikir, malah jadi sekedar arena buat milih jawaban yang paling mungkin bener. Esensinya jadi hilang. Oke, kita lanjut ya. Dan kita bakal lihat gimana kebiasaan kecil di kelas ini ternyata bisa punya dampak yang jauh lebih besar di luar sekolah. Dengerin deh kutipan yang satu ini. Bagian pertamanya bilang mereka terlihat mengikuti pembelajaran. Ya, kalau dilihat sekilas, kelihatannya semua baik-baik aja. Anak-anak di kelas dengerin guru. Nah, ini dia lanjutannya yang bikin kita berhenti sejenak. Tetapi mereka belum tentu benar-benar dibentuk untuk berpikir mandiri. Cuma hadir secara fisik ternyata nggak sama dengan benar-benar dibentuk pola pikirnya. Ini kan, kalau dipikir-pikir, nggak adil buat mereka. Makanya kertas buram yang kosong tadi itu bukan cuma kertas. Dia itu simbol. Sebuah pesan yang nggak diucapkan tapi maknanya dalam banget soal sistem pendidikan kita. Dan inilah inti pesannya. Masalahnya mungkin bukan kekurangan soal mah banyak, tapi mungkin mereka kekurangan latihan untuk benar-benar berpikir. Mereka dikasih banyak apanya, tapi kurang dilatih bagaimananya. Nah, ini poin yang paling krusial. Kebiasaan nyari jalan pintas, nyari jawaban tanpa proses, itu nggak akan berhenti di gerbang sekolah. Ini bahaya banget karena bisa jadi cara mereka ngadepin masalah-masalah di dunia nyata nanti. Alih-alih langsung ngasih solusi, fenomena ini justru ngajak kita semua buat mikir. Ada beberapa pertanyaan penting yang muncul buat kita semua, entah sebagai guru, orang tua, atau bahkan pembuat kebijakan. Pertanyaan pertama, jangan-jangan soalnya yang terlalu susah, saking susahnya sampai bikin murid-murid nyerah buat mikir dan langsung loncat ke tebakan. Pertanyaan kedua, soal lingkungan belajarnya. Apakah sistem kita ini terlalu fokus sama jawaban akhir yang benar, atau kita juga menghargai prosesnya, proses mencoba, salah, terus belajar lagi dari kesalahan itu? Dan yang terakhir, kita lihat ke skala yang lebih besar. Apakah tekanan buat ngejar standar tertentu, tanpa sadar, malah mendorong budaya menghafal dan menebak, dan mengorbankan kemampuan menalar yang sejati? Ya, tentu saja. Kita nggak bisa bilang kalau jawaban benar itu nggak penting. Dalam matematika dan dalam banyak hal lain, dapat jawaban yang benar itu ya emang tujuannya. Tapi, nah ini dia kesimpulan utamanya.
Prosesnya, perjalanannya, langkah-langkah yang penuh coretan dan percobaan, itulah yang sebenarnya ngebentuk kita jadi pemecah masalah yang andal. Jadi, kita tutup dengan pertanyaan ini, buat kita renungkan bareng-bareng. Kalau jalannya aja nggak pernah dilatih di atas secari kertas buram, gimana kita bisa berharap generasi kita nanti bisa menaklukkan masalah-masalah kehidupan yang jauh lebih rumit dan yang jelas nggak punya pilihan ganda?